Hai teman-teman, selamat datang di channel kita yang selalu membawa inspirasi dan motivasi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana agar kita tidak dipandang rendah oleh orang lain, melainkan dihormati dan disegani. Simak sampai akhir karena kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk mengukir keberanian dalam interaksi sosial kita. Yang pertama, singkirkan kecenderungan untuk berbicara berlebihan. Semakin banyak kita membiarkan kata-kata keluar dari bibir kita, semakin teranglah kesalahan dan kebohongan yang kita ungkap. Seperti air yang meluap dari bendungan, perkataan kita menjadi sumber kejelasan yang memudahkan orang lain memprediksi dan menilai diri kita. Kata-kata adalah kunci sebuah puzzle kehidupan dan setiap kalimat yang kita lepaskan adalah petunjuk bagi orang lain. Sebagaimana pepatah mengatakan orang bijak adalah yang tahu kapan diam. Orang yang bijak tidak hanya irit dalam kata-kata, tetapi juga pandai memilih inti dari setiap pembicaraan. Mereka seperti pohon yang memberikan buah yang matang, bukan sekadar daun yang bergerak oleh angin. Bicara bukanlah satu-satunya bentuk komunikasi, mendengar juga merupakan seni yang berharga. Semakin kita memberi ruang untuk mendengar, semakin banyak pengetahuan yang bisa kita serap dari orang lain. Ingatlah, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut bukan tanpa alasan. Untuk mengamankan diri kita perlu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebuah nasihat bijak menyatakan hati-hati dengan kata-kata sebab lidah adalah pisau yang tajam. Dalam anatomi, akal diletakkan di depan lidah, mengingatkan kita untuk selalu berpikir sebelum berbicara. Ketika kita membiarkan akal memimpin, kata-kata kita menjadi lebih berharga dan bermakna. Orang yang tidak banyak bicara mungkin bukanlah orang bodoh. Mereka yang bijak mungkin memilih untuk merendahkan diri dan menghargai orang lain dengan memberi kesempatan untuk berbicara. Sebuah puncak adab adalah ketika seseorang mampu merendahkan ego dan memberi ruang pada suara orang lain. Jadi, ingatlah terkadang kebijaksanaan datang dalam bentuk diam. Dalam keheningan, kita dapat menemukan hikmah dan pengetahuan yang mungkin terlewatkan saat kita terlalu sibuk dengan kata-kata kita sendiri. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar dari orang lain hanya karena kita terlalu banyak berbicara. Yang kedua, hindarilah untuk membicarakan seseorang. Seringkali kita tergoda untuk membahas orang lain, terutama dalam konteks gosip atau mengeluarkan kata-kata negatif tentang mereka. Namun kita perlu menyadari bahwa perilaku ini dapat memberikan dampak buruk yang signifikan. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah belati yang bisa melukai lebih dalam daripada pedang. Ketika kebiasaan membicarakan orang lain terjadi secara terus-menerus, ini dapat merusak hubungan sosial kita dan bahkan memicu konflik di antara teman, keluarga, atau rekan kerja. Bayangkan seperti merajut benang, di mana setiap kata-kata negatif adalah simpul yang semakin mempersempit hubungan kita. Tak hanya itu, kebiasaan ini juga menciptakan ketidakpercayaan dan kerentanan dalam hubungan. Orang lain mungkin merasa khawatir bahwa mereka bisa menjadi sasaran selanjutnya dari pembicaraan negatif tersebut. Ingatlah, kepercayaan membutuhkan waktu untuk dibangun, tetapi hanya butuh sekejap untuk hancur. Selain merusak hubungan, kebiasaan membicarakan orang lain dengan nada negatif juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental baik bagi orang yang berbicara maupun yang menjadi objek pembicaraan. Seperti air yang tercemar, lingkungan yang tidak sehat dapat meracuni pikiran dan hati kita. Orang yang seringkali melibatkan diri dalam pembicaraan negatif juga cenderung memendam perasaan kebencian, iri, dan dengki. Seiring waktu, perasaan-perasaan ini dapat menjadi racun yang merusak pikiran dan hati kita sendiri. Ingatlah, setiap kata yang kita ucapkan adalah doa untuk diri kita sendiri, apakah itu positif atau negatif. Pembicaraan negatif tentang orang lain juga bisa menciptakan budaya yang tidak ramah dan tidak mendukung di tempat kita berinteraksi seperti di lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas. Orang mungkin menjadi takut untuk berbicara terbuka atau berbagi ide, karena takut akan menjadi bahan pembicaraan negatif oleh orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari perilaku ini. Ingatlah, bicara buruk tentang orang lain hanya akan membuat orang lain kehilangan rasa hormat pada kita. Jika kita suka membicarakan orang lain, bersiaplah untuk suatu saat menjadi objek pembicaraan juga. Seperti hukum tabur tuai dalam dunia ini, apa yang kita tanam akan kita tuai. Jadi, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk diri kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga, selalu menghormati setiap individu tanpa memandang siapapun itu. Setiap orang yang menghargai sesama sebenarnya sedang membangun jembatan keharmonisan dalam hubungan sosial. Kita perlu memahami bahwa setiap individu memiliki pandangan dan ruang privasi yang berbeda, dan menghargai artinya kita mampu merangkul perbedaan tersebut.
Seperti pepatah mengatakan, menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bijaksana bagi kita untuk selalu cerdas dalam menempatkan diri dalam setiap situasi. Bagian dari menghargai adalah memiliki kepekaan untuk mengenali posisi kita dan menunjukkan sikap hormat serta kepedulian. Sebagai contoh, seperti matahari yang cerdas menerangi segala sudut, kita perlu bersinar dengan kecerdasan dalam bersikap. Menghargai seseorang juga melibatkan pemahaman akan waktu yang tepat. Kita perlu tahu kapan saatnya untuk bersenda gurau dan kapan harus serius. Seperti merajut benang yang halus, kesadaran terhadap kepekaan individu akan humor dan ketidaknyamanan sangat penting. Berbagai cara sederhana dapat kita terapkan dalam penghormatan terhadap orang lain. Menjaga sopan santun, menyebarkan kebaikan, dan memahami batasan privasi adalah langkah-langkah kecil namun berarti. Seperti menari dalam irama yang selaras, sikap kita di depan umum sebaiknya tidak mengacaukan kenyamanan orang lain. Ketika menghadapi antrian atau situasi menantang lainnya, sabar adalah kunci. Tidak perlu menyuarakan keluhan, melainkan gunakan kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih sebagai mantra kesantunan. Begitu juga dengan menjaga tata krama dan mematuhi aturan setempat. Ini adalah langkah konkret menuju masyarakat yang harmonis. Tidak peduli sejauh mana perbedaan status sosial, gender, atau usia, menghormati dan memperlakukan setiap individu dengan baik adalah prinsip dasar. Ingatlah, kita tidak perlu terlalu memikirkan orang yang tidak menghargai kita, karena kita tidak perlu menjadi bagian dari golongan mereka. Dengan begitu, kita telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan sosial yang penuh kasih dan hormat. Yang keempat, hindarilah berkeluh kesah di platform jejaring sosial. Mengeluh di media sosial bisa jadi bom waktu yang bisa meledakkan kebahagiaan dan kesehatan mentalmu. Terlalu sering menuangkan keluh kesah di platform online dapat meracuni suasana dan membuat teman-teman daringmu ikut merasakan beban negatif yang seharusnya tidak perlu mereka pikul. Sebagai contoh, bayangkan media sosial sebagai taman kebahagiaan virtual dan setiap unggahan negatif adalah seperti memasukkan sampah ke dalamnya. Lingkaran pertemanan online seharusnya menjadi ladang kebahagiaan dan sumber inspirasi, bukan ladang keluhan dan ketidakpuasan yang tak ada habisnya. Ketika kamu mengeluh secara berlebihan, atmosfer dalam lingkaran pertemananmu menjadi kurang menyenangkan, seperti mendung yang menghalangi cahaya matahari. Pada akhirnya, hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan mentalmu sendiri. Ingatlah, kata-kata memiliki kekuatan besar dan melimpahkan keluhan di media sosial adalah cara membuka pintu bagi awan-awan kelam. Mengeluh di sana juga dapat memperdalam jurang kebahagiaan pribadi. Setiap keluhan yang terlontar adalah batu bata dalam bangunan pikiran negatif. Pikirkanlah ini sebagai hujan deras yang tak kunjung berhenti. Jika terus-menerus membenamkan diri dalam keluhan, sulit untuk melihat cahaya matahari atau merasakan kehangatan positif dalam hidup. Sebaliknya, fokus pada hal-hal positif dan berusaha memecahkan masalah secara konstruktif, seperti menyiramkan pupuk ke dalam taman kehidupanmu. Ini bukan hanya akan meningkatkan kebahagiaan pribadi, tetapi juga akan memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Ingatlah, keluhan di media sosial seperti menciptakan efek domino dari negativitas. Orang-orang dalam lingkaranmu mungkin terdorong untuk turut serta mengeluh atau mengomentari dengan negatif. Sehingga apa yang seharusnya menjadi sarana kebersamaan dan kebahagiaan berubah menjadi spiral negatif yang semakin memperburuk suasana. Jadi sebelum menuliskan keluhan di media sosial, berpikirlah 2 kali. Cari cara yang lebih positif untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau masalah pribadi. Sosial media bukanlah tempat untuk melampiaskan segala beban dan tidak semua pengikutmu tertarik dengan masalah-masalah pribadimu. Coba gantilah keluhan dengan kata-kata bijak atau cerita inspiratif yang bisa memberikan dampak positif pada orang lain. Yang kelima, hindarilah mencampuri urusan orang lain jika tidak ada permintaan. Jangan suka ikut campur urusan orang lain kalau memang tak diminta bantuan. Seperti pepatah mengatakan, jangan usik kucing kalau kucingnya sedang tidur. Ini artinya, kita sebaiknya tidak campur tangan dalam urusan orang lain yang tidak meminta pendapat atau pertolongan dari kita. Setiap orang memiliki hidupnya sendiri yang penuh dengan liku-liku dan cerita unik. Orang yang gemar mencampuri urusan orang lain seringkali memiliki masalah tersendiri yang belum terselesaikan. Mencampuri urusan orang bisa menjadi perilaku yang seperti menyelinap pada privasi dan melampaui batasan pribadi seseorang. Setiap individu berhak menjalani hidup sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka. Seiring dengan itu, mencampuri urusan orang lain dapat membuat mereka merasa terganggu, kehilangan kebebasan, dan otonomi mereka diambil alih. Saat kita memberikan saran atau kritik tanpa diminta, itu seolah-olah kita mencampuri tanpa izin.
Sebagai analogi, memberikan nasihat yang tidak diminta seperti memberikan bunga tanpa sepengetahuan penerima. Terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan orang lain juga dapat merusak hubungan interpersonal. Seperti mengajak masuk semut ke lebah, itu bisa menghasilkan ketegangan dan konflik yang tidak diinginkan. Mencampuri urusan orang lain seringkali tidak efektif dan tidak produktif. Orang yang gemar mencampuri urusan orang lain mungkin kurang memahami situasi atau konteks yang sebenarnya. Nasihat atau pendapat yang diberikan dapat menjadi tidak relevan dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, sebaiknya kita fokus pada masalah dan urusan pribadi kita sendiri. Penting untuk menjaga batasan pribadi dan menghormati privasi orang lain guna menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Ingatlah pepatah, hormati ruang pribadi orang lain seperti kamu ingin ruangmu dihormati. Dengan demikian, kita dapat menghindari terjadinya konflik, merusak hubungan, dan memastikan bahwa kita tidak dipandang rendah oleh orang lain. Semoga saran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.